قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itulah di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfarlah." Celaka seseorang, datang padanya bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan berlalu, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi celaka ketika bulan Ramadan berlalu, tapi ternyata masih menyisakan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Celaka kita, walaupun mungkin kita juga membawa pahala yang banyak. Celaka, apalagi kalau pahala kebaikannya nggak ada, terus yang di bawah hanya dosa-dosa, wal iyadzubillah, lebih celaka lagi. Karena banyak orang juga yang kemudian di bulan Ramadan bukan tidak hanya memperhatikan masalah dosa-dosanya, tapi juga tidak memperhatikan masalah pahala. Dia tidak berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, justru malah memperbanyak dosa. Itu lebih celaka lagi. Jadi kalau bisa dibilang tingkatan manusia di bulan Ramadan itu dia berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga berlomba-lomba dalam ampunan. Nah, itu yang paling tinggi tingkatan. Terus berikutnya ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan tapi tidak berlomba-lomba dalam mendapatkan ampunan. Ini masih bisa celaka karena dosanya mungkin lebih banyak dari kebaikannya. Terus yang ketiga, dia tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, juga tidak berlomba-lomba dalam mendapatkan ampunan. Terus yang lebih parah lagi, dia berlomba-lomba untuk menambah dosa. Jadi tidak berlomba-lomba supaya dosanya diampuni, tapi malah berlomba-lomba untuk memperbanyak dosa. Dan sedikit pun tidak berlomba-lomba untuk meraih pahala. Maka dari tingkatan-tingkatan ini kita termasuk yang mana? Maka orang yang cerdas, dia selalu ingin termasuk dalam tingkatan yang pertama. Selain dia berlomba bagaimana pahalanya bertambah, dia juga berlomba-lomba bagaimana dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini menunjukkan apa? Sangat penting sebagaimana kita memperhatikan masalah pahala, juga sangat penting kita memperhatikan masalah ampunan. Yang namanya memohon ampunan atau taubat itu memang tidak dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Jadi nggak ada istilahnya kita disuruh berbuat dosa banyak-banyak terus nanti tinggal nunggu minta ampunnya di bulan Ramadan. Tidak. Karena kewajiban kita memohon ampun, bertaubat itu adalah langsung setelah kita berbuat dosa. Itu kewajibannya, aslinya seperti itu. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Kenapa? Pertama, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Ya kalau nyampe bulan Ramadan, kalau enggak ya kan? Jangan sampai belum nyampe bulan Ramadan, belum sempat taubat, kita sudah meninggal, belum sempat taubat, masih menyisakan dosa-dosa. Jadi jangan sampai nunggu
nanti bulan Ramadan baru bertaubat. Jangan. Karena ketika sudah nyawa itu sampai di tenggorokan, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tobat itu tidaklah bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, hingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, artinya sudah nyampe di sini nyawanya, nyampe di tenggorokan, baru qala inni tubtul an, saya sekarang taubat. Itu tobatnya nggak diterima. Makanya taubat itu diwajibkan untuk segera, jangan menunda-nunda. Jangan menunda datangnya Ramadan, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Demikian juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqabbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selagi belum yughargir. Yughargir itu artinya nyawa sampai di tenggorokan. Jadi selagi nyawa belum nyampe di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka, belum terlambat. Tapi kalau sudah nyampe di tenggorokan, sudah terlambat. Makanya taubat itu diwajibkan segera, tidak boleh ditunda walaupun sampai bulan Ramadan. Sebagai contoh Fir'aun itu juga pernah bertaubat loh di akhir hayatnya. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga apabila dia sudah tenggelam, nyawa sudah nyampe di tenggorokan, baru dia mengatakan amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Apakah taubatnya bermanfaat? Ternyata tidak. Allah Ta'ala berfirman, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang engkau bertobat, padahal sebelumnya engkau melakukan maksiat, dan dulu engkau di dunia termasuk orang yang melakukan kerusakan. Jadi nggak diterima. Jadi poinnya bahwa taubat itu diwajibkan segera. Setelah kita berbuat dosa, langsung segera bertobat. Tidak boleh menunda-nunda, itu kewajibannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kita bisa hidup sampai Ramadan. Demikian juga yang kedua, kenapa kita itu diperintahkan segera bertobat, diwajibkan untuk bertobat dengan segera? Karena yang namanya manusia itu pasti berbuat dosa terus, baik yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang berat, sedikit atau banyak. Kullu bani Adam khotta'u. Setiap manusia itu pasti selalu berbuat salah. Khotta' itu bukan hanya berbuat salah, tapi selalu berbuat salah. Wa khairul khotta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Jadi tidak cukup hanya bertaubat sekali, karena kita berbuat dosa dan salahnya itu selalu, maka perintah taubat itu juga segera. Apalagi ketika seorang manusia berbuat salah, itu akan diberikan titik hitam pada hatinya. Diberikan titik hitam pada hatinya. Ketika dia berbuat dosa lagi, tambah lagi titik hitamnya. Berbuat dosa lagi, tambah lagi.
lama-kelamaan ya, tertutuplah hatinya itu dengan titik-titik hitam. Ketika hatinya sudah tertutup dengan titik-titik yang hitam, noda-noda dosa tadi, maka cahaya Allah Ta'ala tidak masuk ke dalam hatinya. Keimanan terhalang. Sehingga ketika seseorang tidak segera bertobat dari dosanya, maka akan sulit bertobat. Demikian juga imbasnya apa? Kalau hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosa itu, untuk berbuat kebaikan, beribadah itu terasa berat. Nah, itu poinnya masalahnya. Jadi itu poin kedua. Kenapa taubat itu diwajibkan segera, tidak boleh ditunda. Karena kadang-kadang ketika kita merasa malas ibadah, puasa kok nggak semangat, baca Quran baru sebentar udah males, qiyamulail pengennya yang sebentar aja, nggak mau yang lama-lama, pokoknya ibadah itu males banget. Itu bisa jadi karena apa? Hati kita itu sudah dipenuhi noda-noda dosa yang menghalangi cahaya Allah masuk dalam hati. Sehingga kita untuk berbuat ibadah itu malas, berat. Nah, makanya kita diwajibkan untuk segera bertaubat. Tidak boleh menunda-nunda. Jadi itu poin tadi, bahwa taubat itu aslinya diwajibkan segera, nggak boleh ditunda-tunda. Jangan sampai dengan sengaja menunda taubat itu sampai datangnya bulan Ramadan, jangan. Akan tetapi ketika seseorang itu sudah masuk bulan Ramadan, maka kewajiban bertobat itu lebih ditekankan lagi. Nah, gitu loh. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan, kewajiban bertobat lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena hadis tadi, jangan sampai datang Ramadan, keluar Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Jangan sampai celaka. Rohima'an fumri'in, kata Nabi. Celaka seseorang, rugi seseorang. Datang padanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Nah, itu lebih rugi lagi, lebih celaka lagi. Ya, setelah berbuat dosa, gak segera bertobat. Masuk bulan Ramadan pun juga masih belum bertaubat. Sampai keluar Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Itu lebih rugi lagi, lebih celaka lagi. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan maksudnya setiap kita berbuat dosa nanti taubatnya ketika bulan Ramadan. Bukan. Ya. Demikian juga kenapa kita itu dianjurkan segera bertaubat? Karena yang namanya dosa dan kesalahan itu bisa mengantarkan dosa dan kesalahan yang lain. Artinya begini, kalau orang berbuat satu dosa, dia nggak segera bertobat, itu bisa membawanya kepada dosa yang lain, sambung menyambung. Bahkan bisa saja dosa itu kalau nggak segera bertobat bisa membawa kepada kekufuran. Al-maksiyatu baridul kufur, kata ulama. Maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Walaupun maksiat sendiri bukanlah termasuk kekufuran kan? Karena beda antara maksiat, dosa yang bukan kufur dengan yang kufur. Tapi bisa saja maksiat itu bisa membawa kepada kekufuran. Karena sambung menyambung. Makanya diwajibkan segera bertobat. Contohlah, orang yang mencuri uang miliaran, triliunan, apakah langsung mulainya dengan jumlah segitu? Biasanya mulainya dengan yang kecil-kecil. Nah, mulainya nyuri dengan yang kecil-kecil dulu. Mungkin dulu di sekolahnya suka nyuri permen di warung.
kok enak gitu kan. Terus meningkat, tambah lagi, lama kelamaan nyurinya sampai miliaran. Jadi nggak langsung tiba-tiba nyuri langsung miliaran tuh enggak, sedikit demi sedikit. Jadi sebagaimana keimanan itu meningkat dengan bertahap, ya, dosa juga kualitasnya meningkat dengan bertahap. Dari dosa ini kok dia merasa nggak bersalah, ya kan? Awalnya mungkin merasa bersalah melakukan dosa, tapi lama kelamaan enjoy. Akhirnya pindah ke sini, lama-lama jadi dosa kufur. Bisa aja. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Mundhiri di dalam Targhib wa Tarhib dengan sanad yang sahih atau yang hasan. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menceritakan tentang kejadian di masa dulu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ijtanibu ummal khaba'is. Jauhilah oleh kalian induk daripada dosa dan kemaksiatan. Apa itu? Minum-minuman keras. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal, itu kita disuruh menjauhinya jauh-jauh. Minuman keras, narkoba dan sebagainya. Karena itu ummul khaba'is. Induk daripada kejahatan-kejahatan yang ada. Kenapa disebut induk kejahatan-kejahatan? Karena kalau sudah mendekati itu, dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan dosa yang lain. Bertahap terus meningkat. Karena itu ummul khaba'is. Minuman keras itu disebut ummul khaba'is, induk dari perbuatan-perbuatan dosa. Beliau memberikan contoh. Fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun nas. Karena sesungguhnya dulu ada seseorang laki-laki sebelum kalian itu yang ahli ibadah, menjauhi manusia. Masya Allah. Ahli ibadah menjauhi manusia lagi. Ibadah terus di tempat tersendiri. Awalnya berarti ahli ibadah. Bukan orang biasa nih, ahli ibadah nih. Bagaimana pula orang yang biasa, yang imannya lemah. Ini yang ahli ibadah, rajin ibadah terus, menjauhi manusia, berarti menjauhi kemaksiatan. Fa'aliqat humra'atun. Tiba-tiba ada seorang wanita yang jatuh cinta dengan ahli ibadah ini. Fa'arsalat ilaihi khadiman. Lalu dikirim seorang pembantu kepada laki-laki ahli ibadah ini. Kemudian pembantu ini bilang, inna nad'uka li syahadah. Sesungguhnya kami mengundang Anda untuk memberikan suatu kesaksian. Apakah benar atau tidak? Padahal ini jebakan. Jebakan wanita. Fitnah wanita itu berat. Tidaklah aku tinggalkan fitnah di belakangku yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Makanya harus hati-hati dengan wanita. Kadang-kadang kita mengabaikan, kadang-kadang kita meremehkan. Makanya Islam itu benar-benar menjaga hubungan antara laki-laki dan wanita. Karena fitnah wanita itu sangat berat. Ketika Allah mengatakan inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika mengatakan tentang wanita, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangatlah besar. Banyak akal, banyak cara. Apalagi ini wanita yang tidak solehah. Ini tidak membicarakan wanita yang solehah, wanita yang tidak solehah. Kadang-kadang wanita yang solehah juga ketika dia membujuk suaminya pinter, ya kan? Sehingga terjadilah masalah. Nah ini ceritanya wanita yang nggak solehah ini dipanggil, dijebak.
kami mengundang Anda untuk datang memberikan kesaksian. Lalu dia pun datang memberikan kesaksian, nggak ada masalah lah. Ini kan tugas mulia kan, menjadi saksi. Akhirnya dia datang ke rumah itu. Setiap kali masuk ke ruangan dikunci pintunya dari luar. Masuk lagi dikunci lagi. Masuk lagi dikunci lagi. Sehingga dia pun sampai pada wanita yang ngundang tadi. Dan ternyata wanita yang ngundang tadi bukan sembarangan. Cantik luar biasa. Coba bayangkan. Dikurung di kamar, nggak ada yang niat siapapun di depan wanita yang sangat lawang. Wanita yang biasa aja bisa aja terjadi masalah, apalagi ini wanita yang cantik sekali, ya kan? Dan dia sedang membawa seorang anak bayi laki-laki. Demikian juga dia membawa, dia bukan bayi sih, anak laki-laki. Terus dia juga membawa wadah yang di situ ada minuman keras. Lalu dia bilang, sebenarnya kami tidak mengundang Anda untuk memberi kesaksian, tapi kami mengundang Anda untuk berbuat zina dengan saya. Kalau kita zaman sekarang, wah kebetulan, bisa aja gitu kan. Apalagi masih bujang, mumpung gak ada yang lihat, cantik pula, kita nggak minta, dia yang minta lagi kan. Nah, dia yang suka. Kalau kamu tidak mau, kamu boleh minum minuman keras, atau kamu milih membunuh anak ini supaya nggak jadi saksi. Karena kalau nggak mau juga nanti anak ini nggak dibunuh, dia akan jadi saksi. Akhirnya dia pikir, ya sudah, kalau begitu milih aja minuman keras, kan paling ringan daripada zina, daripada bunuh orang. Lebih ringan apa? Minum minuman keras. Akhirnya dia pun bilang, ya sudah kalau gitu kasih saya segelas minuman keras. Akhirnya dituangkan. Akhirnya dia minum. Nah, habis minum segelas selesai. Enggak lah, nambah sih. Lagi sampai mabuk. Nah, setelah dia sampai mabuk, dia pun berbuat zina dengan wanita ini. Setelah berbuat zina, dia khawatir anak ini jadi saksi. Udahlah, dibunuhlah sekalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa dosa itu sambung menyambung. Dari satu dosa, kalau orang tidak segera bertobat, bisa mengantarkan pada dosa yang lain. Sebagai contoh lah, orang berbohong ya, berdusta. Itu nggak akan selesai kan? Kecuali akan dilanjutkan dengan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Sedangkan begitu, apakah dia merasa aman? Enggak, semakin takut, ditutupin lagi dengan kebohongan lain. Terus menerus. Memang tabiat dosa dan maksiat itu seperti itu. Sehingga dengan demikian orang ini sudah melakukan semua dosa berat, minum minuman keras, kemudian berzina, kemudian membunuh. Padahal awalnya dia menganggap minuman keras itu paling ringan. Padahal justru enggak. Umul khobais itu induk daripada perbuatan-perbuatan dosa, bisa nganterkan kepada dosa-dosa yang lain. Makanya beliau mengatakan, Utsman radhiyallahu anhu, fajtanibul khamra, maka jauhilah minuman keras. Fa innahu wallahi, karena sesungguhnya demi Allah, la yajtami'u imanun, tidak berkumpul dalam diri seseorang itu keimanan, wa idmanul khamr, dan kecanduan minuman keras. Jadi kalau candu dengan sesuatu yang memabukkan itu nggak akan berkumpul dengan keimanan dalam diri seseorang. Karena bisa saja dengan begitu imannya tercabut dalam hatinya, keluar dari hatinya, dari dirinya. Jadi hadis ini menggambarkan apa? Bahwasanya perbuatan dosa itu kalau tidak segera bertobat bisa mengantarkan pada perbuatan dosa yang lain.
Jadi kita sampai pada kesimpulan apa? Bahwa aslinya bertobat dari dosa itu diwajibkan segera. Sebabnya apa? Pertama, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah kita meninggal itu sudah dalam keadaan taubat atau belum? Yang kedua, ya, kenapa? Karena ketika orang berbuat dosa tidak segera bertobat, maka hatinya dipenuhi dengan titik-titik yang hitam, sehingga menghalangi keimanan masuk dalam hatinya. Sehingga dengan demikian untuk berbuat baik, untuk beribadah juga berat. Yang ketiga, karena yang namanya dosa itu kalau tidak segera bertobat, maka akan semakin bertambah dan mengantarkan kepada perbuatan dosa dan maksiat yang lain. Bisa saja dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar. Ini kan cuma dosa kecil. Tapi dilakukan terus-menerus tanpa bertobat bisa menjadi dosa besar. Makanya tidak boleh kita meremehkan yang namanya dosa walaupun itu dosa kecil. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu disebut dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus. Tidak ada lagi dosa kecil namanya. Dan tidak ada dosa itu dosa yang besar kalau diiringi dengan taubat. Dan lebih khusus lagi tadi bahwa bertobat itu walaupun diwajibkan segera, tapi kalau sudah masuk Ramadan terus keluar Ramadan, jangan sampai masih ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka bulan Ramadan disebut juga bulan taubat. Disebut juga dengan bulan taubat. Demikian juga lebih nampak lagi ditekankan taubat di bulan Ramadan, yaitu dengan perintah bagi orang yang berpuasa untuk selalu istighfar di waktu-waktu yang sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur mereka selalu yastaghfirun. Artinya di waktu-waktu sahur selalu istighfar kepada Allah. Surah Ad-Dariyat ayat 18. Ini mengisyaratkan apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Bahwa waktu sahur selain kita itu disyariatkan, disunahkan untuk makan sahur, mencari keberkahan, juga waktu yang tepat untuk istighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau waktu-waktu sahur itu waktu-waktu yang sunyi, senyap, tenang, di mana manusia itu seringkali bisa menyadari dosa dan kesalahannya. Tapi beda dengan waktu siang, ya kan? Waktu siang itu kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan kesalahan itu terkadang kita nggak merasa salah. Makanya sering terjadi perselisihan antara satu dengan orang lain karena masing-masing merasa dirinya benar, nggak merasa dirinya sah, ya kan, begitu kan? Sehingga ketika sudah waktu malam, waktu yang hening, ya, egonya turun, marahnya mereda. Setelah dia berpikir, oh ternyata saya juga salah. Maka waktu itulah waktu yang sangat tepat untuk banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya orang-orang yang berpuasa itu selain dia diwajibkan melaksanakan puasa, dianjurkan untuk sahur, di waktu itu juga dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka selalu istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau waktu-waktu sahur kita dianjurkan untuk banyak istighfar, maka sangat-sangat disayangkan kalau justru waktu sahur itu kita malah tertawa terbahak-bahak. Kok bisa ketawa sendirian Pak Ustadz di waktu malam? Ya enggak lah nonton itu, nonton TV. Apalagi kalau waktu-waktu mendekati sahur itu acaranya malah lucu-lucu, hiburan. Itu malah prime time-nya katanya.
ya, karena itu waktu yang paling tepat karena orang bangun sahur sekaligus dihibur. Mungkin niatnya sih baik, supaya apa? Ramadan itu meriah. Tapi salah waktunya mungkin, salah hiburannya juga. Yang seharusnya kita waktu sahur itu malah banyak istighfar, mengingat dosa, taubat, ya enggak? Dengan menangis, meneteskan air mata, malah tertawa terbahak-bahak, seolah-olah enggak punya dosa. Kalau kita banyak tertawa di dunia, takutnya nanti di akhirat kita banyak menangis. Makanya kalau waktu-waktu seperti itu jangan sampai kita nyetel TV. Jangan. Banyak merenung dosa-dosa. Jadi ayat itu mengisyaratkan apa? Bahwa bulan Ramadan terutama di waktu-waktu sahur kita dianjurkan banyak istighfar dan taubat. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia. Beribadah di situ pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Doa di malam itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berdoa apapun, kebaikan dunia maupun akhirat mustajab. Tapi doa yang dianjurkan, ditekankan di waktu malam itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha memberi maaf. Engkau mencintai sifat memaafkan. Maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Ya, padahal mau doa yang lain juga boleh, ya kan? Terserah kan? Mau doa yang lain silahkan, terserah. Mustajab di malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa yang ditekankan doa ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan pentingnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan itu kita hanya berlomba-lomba gimana supaya pahala saya banyak, bertambah banyak. Tapi juga berlomba-lomba bagaimana supaya dosa saya itu diampuni oleh Allah. Minimal kalau nggak diampuni, misalnya nggak nambah dosa. Lebih parahnya pahalanya nggak nambah, dosanya bukannya diampuni tapi malah nambah. Waliyadzubillah. Itu kalau sudah di bulan Ramadan seperti itu, apakah diharapkan di bulan yang lain bisa lebih baik? Tentu tidak. Makanya seorang penyair mengatakan apa? Idza amsar raudu mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyihi yastaniru wa yukhsibu. Apabila taman itu di musim semi kok masih kering, gersang, tandus, nggak ada bunga-bunga yang mekar, maka di musim kapan lagi dia akan bersinar dan menjadi subur. Ya enggak? Karena yang namanya taman itu menghijau penuh dengan bunga-bunga hanya di musim semi. Tapi kalau di musim seminya aja enggak, gimana di musim yang lain? Nah, kalau kita sudah disampaikan pada bulan Ramadan, pahala enggak nambah, dosa enggak diampuni, tapi malah dosanya kita nambah. Coba kira-kira di waktu kapan lagi kita bisa bertobat, kita bisa nambah pahala? Belum tentu. Makanya di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan taubat. Tapi sekali lagi bukan bermakna kita menunda-nunda taubat sampai datangnya bulan Ramadan. Karena kita sadar kita ini sebagai manusia yang lemah, yang banyak dosa dan kekurangan. Sepanjang tahun yang lalu, setiap hari, setiap saat, disadari atau tidak disadari, kita pernah melakukan dosa, numpuk dosa.
Maka inilah waktunya. Apalagi di dalam hadis qudsi, di dalam satu hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa'u minan nar, hamba-hamba yang memang dibebaskan dari neraka. Jadi Allah taala memilih di bulan Ramadan itu beberapa orang hambanya yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullalailah, dan itu berlaku setiap malamnya. Setiap malam itu Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya ini yang dibebaskan dari neraka. Lah sangat rugi banget kalau sepanjang bulan 30 hari kita enggak termasuk, ya. Kita tidak termasuk yang dibebaskan dari neraka, wal iyadzubillah. Ya, makanya kita berharap kita termasuk golongan yang dibebaskan dari api neraka di malam kapanpun di bulan Ramadan. Karena setiap malam itu ada yang dibebaskan dari neraka. Dan tentu kunci untuk kita dibebaskan dari neraka adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin surga, masih selalu istighfar dan taubat. Sebagaimana di dalam hadis, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat itu setiap hari 100 kali. Udah 100 kali bertaubat terus kepada Allah, padahal beliau tidak ada dosa, sudah diampuni, dijamin surga. Apalagi kita yang belum dijamin surga. Kenapa kita merasa kita nggak ada dosa? Kalau sudah Ramadan ibadah, udah bayangannya pahala terus yang nambah, nggak pernah ngebayangin dosanya nambah. Itu keliru. Itu namanya orang yang wa yulhihimul amal. Angan-angan itu memperdaya dirinya. Berangan-angan masuk surga, sehingga dia terpedaya, dia tidak pernah memikirkan dosanya. Lebih bagus orang merasa bersalah daripada dia merasa baik. Makanya ada hadis kan, ada 2 orang, di mana yang satunya rajin ibadah terus, yang satunya rajin maksiat. Jadi kalau yang namanya maksiat itu nggak nanggung. Sampai suatu hari temannya ini ngelihat saudaranya berbuat maksiat yang sangat berat, dianggap ini udah nggak ada kemungkinan lagi. Akhirnya bilang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Allah Ta'ala mendengar dan mengatakan, siapa yang berani bersumpah atas diriku bahwa aku tidak mengampuni fulan, sungguh aku mengampuni dosa fulan dan aku menghapuskan pahala ibadahmu. Ini menunjukkan apa? Anjuran untuk bertaubat kepada Allah. Bukan berarti anjuran untuk berbuat maksiat. Daripada kita berbuat baik, nanti ujung-ujungnya pahalanya terhapus, kita masuk neraka, mendingan kita berbuat dosa terus bertaubat masuk surga kayak dalam hadis tadi. Bukan, itu berarti salah memahami hadis. Hadis ini menunjukkan supaya kita ini tidak putus asa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan seperti yang tadi, dia merasa ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dia merasa nggak punya dosa, dia merasa dia sudah terjamin masuk surga. Jadi hadis ini mengajarkan kita supaya nggak putus asa dari rahmat Allah, bukan supaya kita itu meremehkan dosa. Makanya ada perkataan sebagian ulama, terkadang seseorang itu masuk surga dengan perbuatan maksiat, masuk neraka karena perbuatan baik. Nah, kalau bagi orang yang belum paham, disalah pahami nanti.
Oh, berarti mendingan saya berbuat maksiat bisa masuk surga daripada saya berbuat baik masuk neraka, ngapain? Salah. Maksudnya dia berbuat baik terus merasa tertipu dengan perbuatan baiknya. Dia merasa pasti masuk surga. Sehingga dia meremehkan orang lain yang berbuat dosa. Ya, itu seperti itu yang benar. Jadi kita itu sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, seberat apapun, sebesar apapun, tetap tidak boleh putus asa. Karena Allah Ta'ala sangat senang dengan taubat hambanya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 83 ya. Qul ya ibadiyalladzina 53 afan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Namanya melampaui batas itu kalau berbuat dosa enggak setengah-setengah. Jadi enggak dikit-dikit. Berarti dia ini orang yang ahli dalam berbuat dosa, profesional. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang diminta dari kita itu menyadari bahwa kita ini hamba yang lemah, banyak dosa. Itu yang pertama. Jangan merasa baik. Terus yang kedua yang diminta kepada kita segera bertaubat. Jangan nunda-nunda. Terus yang ketiga yang diminta dari kita itu apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kadang ketika dia mau segera bertobat, terus dia berpikir, saya sudah melakukan dosa apapun, kelas berat, saya sudah begini, mana mungkin dosa saya diampuni. Kalau saya sudah bertobat nanti juga melakukan lagi, buat apa, percuma. Akhirnya dia putus asa. Itu salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun dosa kita, sebesar apapun, sebanyak apapun, pasti akan diampuni. Bahkan di dalam ayat lain, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Hanya orang kafir saja yang putus asa dari rahmat Allah. Orang beriman sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita tentu pernah mendengar cerita orang yang membunuh 99 orang. Bayangkan, bunuh satu orang aja berat. Lebih berat dari hilangnya dunia seisinya. Apalagi 99. Tapi dia nggak putus asa. Dia masih punya harapan. Tanya kepada orang ahli ibadah. Kira-kira saya bisa bertobat gak? Ahli ibadah ini mengecilkan rahmat Allah. Nggak bisa, dosamu udah berat banget 99. Akhirnya sekalian dibunuh jadi 100 kan. Tapi dia putus asa enggak, tetap dia berharap kepada Allah. Akhirnya dia tanya kepada ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu itu bilang, apa yang menghalangimu dari taubat? Enggak ada. Selagi masih hidup, pintu taubat itu masih terbuka lebar. Selagi matahari masih terbit dari sebelah timur, pintu taubat masih terbuka lebar. Jadi saya senang, berarti masih bisa taubat walaupun bunuh 100 orang. Tapi yang namanya taubat itu harus menempuh jalannya, yaitu apa? Kamu berhijrah, meninggalkan tempat maksiat. Dia lakukan perjalanan, belum nyampe tujuan, di tengah jalan sudah meninggal. Jadi belum sempat ibadah di sana. Tapi niatnya sudah ada, usahanya sudah ada, sehingga dia pun meninggal dan nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Artinya dia termasuk husnul khotimah. Nah ini pentingnya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesempatan untuk taubat. Bahkan membuka pintu taubat ya di setiap malam bagi orang yang melakukan dosa di siang hari.
Jadi nggak langsung disiksa oleh Allah, diazab nggak, dikasih kesempatan. Barangkali ntar malam bertobat. Membuka pintu taubat, membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di malam. Tapi ini jangan disalahartikan kita itu meremehkan dosa. Gampang kan Allah Maha Pengampun, nggak boleh. Kita dianjurkan untuk segera bertaubat, apalagi di bulan Ramadan. Dan namanya bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya kan? Bertaubat kepada Allah Ta'ala itu bisa dengan apa? Melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa. Karena di antara kebaikan itu ada yang menghapuskan dosa kan? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Termasuk bulan Ramadan, sholat 5 waktu juga dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Puasa Ramadan juga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Makanya ketika kita puasa Ramadan, itu jangan hanya berpikir yang penting puasanya sah. Tapi harus dibarengi dengan apa? Iman, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Yakin dengan apa yang di sisi Allah. Yakin dengan akhir. Yakin dengan surganya. Yakin dengan neraka. Wahtisaban dan berharap pahala dari Allah. Baru itu nanti membuahkan hasil. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Banyak orang puasa ya puasa, yang penting nggak makan nggak minum, tanpa ditumbuhkan iman wahtisaban itu dalam hatinya. Hanya menahan lapar, haus dan tidak berhubungan suami istri. Ya sah sih sah, ya kan. Tapi nggak tahu apakah dosa-dosanya diampuni atau tidak. Karena kan syaratnya tadi imanan wahtisaban. Itu penting. Demikian juga qiyamul lail di bulan Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, juga diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi iringilah dengan iman dan ihtisab. Bukan hanya sekedar ikut tarawih, yang penting selesai, sah, dapat pahala mungkin enggak, tapi juga berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu penting. Jadi setiap amal ibadah itu ya, jika dilakukan dengan niat yang benar, berharap kepada Allah Ta'ala, bukan hanya mendatangkan pahala saja, tapi juga menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi taubat itu bisa dengan cara itu. Tapi ada kalanya ada dosa-dosa yang memang tidak bisa dihapuskan hanya dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah, tapi harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Maka kita selalu istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha, taubat yang murni, yang tulus, itu taubat yang memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan sampai orang itu bertobat karena manusia. Bertobat karena manusia. Kadang ada orang bertobat dari dosa itu karena manusia. Gak boleh. Harus diluruskan niatnya. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang meninggalkan dosa, yang berazam untuk melakukan dosa lalu meninggalkannya karena dia takut kepada Allah Ta'ala, itu bukan hanya tidak ditulis dosa, tapi juga ditulis pahala. Kenapa? Innama tarokaha lijarroya. Sesungguhnya dia meninggalkan dosa itu karena takut kepadaku. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesal.
Jangan sampai orang itu berbuat dosa, dia nggak menyesal dengan dosanya, apalagi nggak pernah merasa berdosa, udah parah lagi. Menyesal, ya saya memang melakukan itu, saya mengakui itu sebagai kesalahan, dosa, maka saya mohon maaf. Bahkan ada orang yang nggak menyesal, berbangga dengan dosanya. Dia berbuat dosa diceritakan kepada orang lagi, padahal sudah ditutup oleh Allah Ta'ala dosanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni hambanya kecuali al-mujahirun, yaitu yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Mujahirin, bukan muhajirin, mujahirin, jahar. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang melakukan dosa di malam hari ditutupin oleh Allah, di pagi harinya malah cerita-cerita kepada orang. Nah, itu termasuk saja dia melakukan dosa dengan terang-terangan. Oh, berarti kalau kita pengen melakukan dosa, ngumpet dia. Bukan berarti itu anjuran melakukan dosa sembunyi-sembunyi, bukan. Mau sembunyi, mau terang-terangan, Allah Maha melihat. Cuman orang melakukan dosa dengan terang-terangan lebih berat daripada yang melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Karena di akhir zaman nanti, ketika menjelang kiamat, orang tuh melakukan dosa udah nggak malu lagi, terang-terang. Bagaimana dengan hadis yang menceritakan ada orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan yang sebesar gunung Tihamah, lalu dijadikan oleh Allah Ta'ala kebaikan itu habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Kemudian kenapa dia dihapus kebaikannya itu? Karena dia adalah orang yang apabila bersendirian dia melanggar larangan Allah. Berarti itu kan menunjukkan kalau orang melakukan dosa dengan sendirian, di belakang manusia dia melakukan maksiat, itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang sebesar gunung Tihamah. Berarti kan lebih bahaya daripada terang-terangan dong kan? Bukan. Hadis itu kata sebagian ulama artinya orang ini sebenarnya adalah orang yang munafik, orang yang bukan orang yang baik. Paham? Jadi dia itu berbuat baik itu hanya di depan manusia. Ketika di belakang manusia ketahuan aslinya memang orang yang selalu berbuat maksiat. Itu maksudnya hadis itu. Bukan orang yang imannya lemah, ya kan? Kadang-kadang kalau di depan manusia dia berbuat baik, tapi di belakang manusia karena imannya yang lemah akhirnya dia berbuat dosa, padahal dia menyesal dan dia juga berusaha untuk berbuat baik di belakang manusia. Itu enggak termasuk dalam itu. Tidak termasuk. Tapi sekali lagi bukan juga menjadi anjuran berbuat dosa di belakang manusia. Jadi kalau kamu berbuat dosa di belakang manusia lebih aman, karena itu tidak termasuk mujahirin, maka diampuni oleh Allah, enggak. Baik, intinya poinnya adalah menyesal dari perbuatan dosa, tidak boleh berbangga. Menyesal itu artinya dia berangan-angan seolah-olah dosa itu enggak pernah terjadi. Nah, ada orang dulunya tukang mabuk, tapi enggak menyesal, botolnya masih disimpan buat kenang-kenangan misalnya. Berarti itu taubatannya bukan taubatan nasuha, dia masih bangga dengan perbuatan maksiat dulu. Nih botol ini minuman keras dulu saya beli $1.000. Itu nggak benar taubatnya. Jadi menyesal atas perbuatan dosa yang lalu. Nah, kemudian untuk yang sekarang dia berhenti. Artinya nggak ada taubat itu ketika dia bertobat dia masih berbuat dosa. Misalnya orang bertobat dari minum-minuman keras, tapi di saat dia tobat dia masih mabuk. Itu taubatnya bukan taubatan nasuha, nggak diterima oleh Allah. Karena syarat taubatan nasuha itu adalah berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya, untuk yang akan datang dia berazam tidak mengulangi lagi. Karena kalau dia bertobat tapi berazam masih mengulangi lagi, sama aja bohong, dia mempermainkan Allah Ta'ala. Tobatnya enggak memenuhi syarat, tobatnya enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala ya. Makanya bulan Ramadan itu tepat. Kenapa? Karena godaan setan lemah, setan dibelenggu semuanya. Jadi lebih mudah kita semua meninggalkan dosa dan maksiat. Berarti gimana dong kalau orang itu pernah berbuat dosa kemudian dia taubat,
kemudian berbuat lagi, tobatnya nggak diterima dong, bukan gitu. Kata ulama, seandainya seseorang itu bertobat, ketika dia bertobat, dia benar-benar berazam tidak akan mengulangi lagi, ya kan? Dalam hati udah bertekad tidak akan mengulangi lagi, berhenti. Tapi setelah itu karena faktor manusianya, dia berjuang, nggak bisa menahan diri, akhirnya terjerumus lagi, maka tobat yang sebelumnya diterima nggak? Diterima. Yang setelahnya harus bertobat lagi. Sampai kapan? Ya sudah, sampai setannya yang kalah. Terus bertobat terus. Jadi bukan berarti ngapain saya tobat lagi, orang saya ngulangin lagi, percuma. Nggak boleh gitu. Makanya ada satu hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asoba dzanban, ada seorang hamba yang melakukan dosa, dan atau barangkali dia mengatakan udnibu dzanban, aku melakukan satu dosa. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka Tuhannya mengatakan, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi. Hambaku meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya dan menghukumnya, maka aku mengampuni untuk hambaku. Kemudian dia tinggal dalam satu waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dia melakukan dosa itu lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku mengetahui, meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum kesalahannya, maka aku mengampuni untuk hambaku. Kemudian dia diam dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dia melakukan dosa itu lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah pun menjawab dengan yang sama, karena dia nggak putus asa, terus bertobat, walaupun dia mengulangi lagi. Hambaku mengakui atau meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya dan menghukumnya, maka aku mengampuni untuk hambaku. Falyamal masya, hendaklah dia melakukan apa yang dia kehendaki, terserah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini menjadi dalil bahwa dosa itu meskipun diulangin 100 kali bahkan 1000 kali atau lebih, dan setiap kalinya dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tobatnya diterima dengan syarat tadi, ketika dia bertobat benar-benar memenuhi syarat tadi, dia berazam tidak akan mengulangi lagi. Bukan ketika tobat, ya Allah nanti saya ngulangi lagi deh setelah ini. Nah, itu salah. Beda dengan orang yang bertobat, berazam tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu kan dia berusaha menghindari kan, tapi karena faktor manusianya dia ngulangin lagi, melakukan itu terus tobat lagi, itu nggak ada masalah. Paham ya? Demikian juga perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, i'mal masyita, lakukan apa yang kamu kehendaki. Maknanya adalah selagi kamu berbuat dosa, kemudian kamu bertobat dengan taubatan nasuha, maka taubatnya diterima oleh Allah. Itu maksudnya gitu. Bukan berarti sudah kalau begitu sekarang kamu lakukan aja dosa terus percuma, nggak apa-apa, yang penting sudah saya ampuni. Enggak juga. Bukan begitu. Selagi kamu berbuat dosa lagi, kemudian kamu bertobat, berbuat dosa lagi, kamu bertobat, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa? Walaupun seseorang itu merasa dirinya itu terkadang melakukan dosa itu berkali-kali, tetap tidak boleh putus asa. Dan tobatnya tetap diterima asalkan ketika dia bertobat memenuhi syarat-syaratnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kali ini, karena sebentar lagi sudah maghrib ya. Baik, silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan.
Jadi apa tadi syarat taubat diterima? Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berhenti. Yang keempat, berazam tidak mengulangi. Terus ditambah lagi yang kelima tadi, belum terlambat waktunya. Tadi sudah disampaikan di depan. Terlambat waktu itu kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, atau kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka ketika itu sudah tertutup pintu taubat. Oleh karena itulah di bulan Ramadan ini, selain kita itu maksimal berlomba-lomba meraih pahala sebanyak-banyaknya, juga kita maksimal berlomba-lomba memohon ampunan dari Allah Ta'ala, yaitu bertolak dari hadis tadi. Celaka seseorang datang padanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Walaupun kita datang dengan kebaikan pahala yang banyak, tapi kalau dosa kita nggak ada yang diampuni, maka tetap aja rugi. Apalagi di bulan Ramadan, berlomba-lomba nambah pahala enggak, tapi berlomba-lomba nambah dosa. Orang pada puasa, dia nggak puasa. Udah nggak puasa, terang-terangan di depan orang yang puasa. Parah banget kan? Jadi udah nggak puasa, makan di depan orang yang puasa, atau enggak ngerokok di depan orang puasa. Udah nggak puasa, ngerokok di depan orang yang puasa. Itu dosanya udah berkali-kali lipat itu. Menodai kesucian bulan. Di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek mengeluarkan darah. Nabi bertanya, siapa itu? Itu adalah orang yang berbuka sebelum waktunya. Lah, berbuka sebelum waktunya aja digituin, apalagi yang nggak puasa sama sekali. Apalagi yang nggak puasa ganggu orang yang puasa. Jadi ini orang yang benar-benar rugi. Sayang banget, sudah dikasih kesempatan, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar, dia yang jadi setannya. Loh, emang ada? Ya, setan itu ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Syayatinal ins wal jin, setan-setan yang berbentuk manusia dan juga setan yang berbentuk jin. Ya, sebagian mereka mewahyukan sebagian yang lain, membisikkan sebagian yang lain. Nah, jangan sampai setan yang benar-benar jin dibelenggu, kita yang gantiin tugasnya. Udah, kamu istirahat dulu biar saya yang ganggu manusia sekarang. Waliyadzubillah, ini orang yang paling rugi. Dikasih kesempatan lebar-lebar, ya bagial khairi aqbil, wahai yang menghendaki kebaikan, kemarilah, karena Ramadan itu waktu yang tepat, musim yang tepat. Ya bagiya syarri aksir, wahai yang menghendaki keburukan, berhentilah, karena ini waktu yang tepat untuk meninggalkan dosa, bahkan untuk bertobat. Jangan malah menambah dosa, tapi dia tidak menyambut panggilan itu, maka sayang banget. Ada lagi yang udah nggak puasa, nggak sholat lagi, masya Allah, lebih parah lagi ya kan? Orang itu kalau nggak puasa masih mending, bukan mending berarti dia masih baik ya, tapi kalau dilihat dosanya masih lebih mending dari yang tidak sholat, karena tidak sholat lebih parah lagi dosanya. Ada kalanya orang puasa tapi nggak sholat, ya percuma. Karena orang meninggalkan sholat itu lebih berbahaya dari meninggalkan puasa. Ada yang sholat taraweh tapi nggak sholat wajib. Ini gimana nih ceritanya? Kebalik kan? Taraweh dianggap lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Waliyadzubillah. Baik, mungkin itu kesimpulan kajian kita pada sore hari ini.
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah Ta'ala, terutama di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala hingga ajal menjemput kita. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله